Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ferdiansa dengan NPM C1C023178. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Indah Oktari Wijayanti SE MSc Akasi SEP. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu tentang transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Untuk yang pertama itu transaksi penjualan aset tetap. Transaksi penjualan aset tetap antara entitas dalam satu grup dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi salah satu pihak. Namun, secara konsolidasi, keuntungan ataupun kerugian itu belum dianggap terrealisasi selama aset tersebut masih berada dalam kelompok usaha yang sama. Sebagai contohnya, jika induk menjual mesin kepada anak perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehan, maka secara individual induk akan mencatatkan laba. Tetapi dari perspektif grup secara keseluruhan, belum ada laba yang benar-benar terjadi karena aset itu masih digunakan di dalam grup. Oleh karenanya, pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, perusahaan induk wajib membuat penyesuaian untuk menghapus laba sebelum direalisasi tersebut, agar nilai aset dan laba grup tetap dapat mencerminkan posisi keuangan yang sesungguhnya. Adapun selanjutnya juga transaksi penjualan aset tetap yang tidak disusutkan. Jenis aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah memiliki perlakuan sedikit berbeda. Realisasinya, keuntungan atau kerugian baru akan terjadi ketika aset tersebut benar-benar dijual kepada pihak luar. Misal, PT Palapa sebagai entitas induk menjual tanah kepada anak perusahaannya, PT Samudra. Dalam pembukuannya, PT Palapa mencatat adanya keuntungan dari penjualan tanah tersebut. Namun, secara konsolidasi, laba ini belum dapat diakui dikarenakan tanah tersebut masih berada dalam kepemilikan grup. Keuntungan tersebut baru akan diakui ketika PT Samudra menjual tanah itu kepada pihak di luar grup ataupun pihak non-afiliasi. Sampai saat itu terjadi, laporan keuangan konsolidasi tersebut harus menceritakan jurnal eliminasi untuk menyesuaikan kembali nilai tanah ke harga perolehan aslinya dan menghapus laba yang belum direalisasi. Untuk selanjutnya itu skenario dari pencatatan transaksi tersebut. Dalam halnya, transaksi antar entitas tidak selalu terjadi dalam satu periode yang sama. Adapun beberapa skenario yang umum yang sering terjadi. Untuk yang pertama itu ada seluruh peristiwa terjadi di dalam tahun yang sama. Sebagian transaksi terjadi pada tahun berjalan dan sebagian lagi pada tahun berikutnya. Transaksi telah terjadi di tahun sebelumnya, namun dampaknya baru terlihat pada tahun berikutnya. Setiap skenario tersebut dapat menimbulkan jurnal eliminasi yang berbeda tergantung kapan aset dijual ke pihak luar dan kapan laba dianggap terrealisasi. Dengan demikian, akuntan harus memahami waktu pada untuk menentukan penyesuaian yang tepat pada laporan konsolidasi. Untuk selanjutnya itu ada transaksi hulu dan juga transaksi hilir. Dalam transaksi antar entitas terdapat dua arah transaksi utama, yaitu transaksi hulu dan juga transaksi hilir. Transaksi hulu terjadi ketika anak perusahaan menjual aset kepada induk, sedangkan transaksi hilir terjadi ketika induk menjual aset kepada anak. Perbedaannya terletak kepada
siapa yang menanggung laba yang belum terrealisasi. Untuk transaksi hulu, laba belum terrealisasi sepenuhnya jika menjadi tanggungan saat menjadi tanggungan induk, karena laba tersebut berasal dari anak perusahaan. Sedangkan pada transaksi hilir, induk hanya menanggung laba yang belum terrealisasi sebesar porsi dari kepemilikan pada anak perusahaan. Untuk selanjutnya, transaksi aset tetap yang disusutkan. Tadi kita sudah membahas transaksi aset tetap yang tidak disusutkan. Sekarang kita akan membahas transaksi aset tetap yang disusutkan. Untuk aset tetap yang disusutkan seperti bangunan, kendaraan, ataupun peralatan. Laba dari penjualan aset seperti ini tidak langsung terrealisasi secara sekaligus, melainkan secara bertahap selama masa manfaat aset tersebut. Contohnya ada PT Yamaha menjual kendaraan kepada anak PT Honda. PT Yamaha tersebut harus mencatatkan laba atas penjualan. Namun kendaraan itu masih bisa digunakan oleh PT Honda, sehingga secara konsolidasi laba tersebut belum sepenuhnya diakui. Setiap tahun laba tersebut akan direalisasi sebagian, yaitu sebesar perbedaan antara beban penyusutan dan pembukuan antara anak dan induk. Untuk contoh kasus transaksi hulu dan hilir pada saat aset disusutkan, contohnya PT Andalas menjual bangunan kepada anak perusahaan PT Nusantara. Karena transaksi ini terjadi antara entitas dalam satu grup, maka laba atas penjualan bangunan tersebut tidak dapat diakui seluruhnya. Begitupun jika PT Nusantara membeli peralatan dari PT Andalas, laba yang muncul dari transaksi ini baru akan diakui secara bertahap seiring dengan penggunaan aset tersebut dan juga penyusutannya dari tahun ke tahun. Dalam laporan keuangan konsolidasi tersebut, dibuatlah penyesuaian agar nilai aset, akumulasi penyusutan, dan juga beban penyusutan dapat mencerminkan nilai yang seharusnya jika transaksi tersebut dilakukan dengan pihak eksternal. Dengan begitu, laporan keuangan grup tetap akan menunjukkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya atau sebenarnya. Untuk yang selanjutnya itu prosedur dari konsolidasi antara tahun pertama dan berikut dan tahun setelahnya atau berikutnya. Pada tahun pertama setelah transaksi itu terjadi, entitas induk harus mencatatkan investasi kepada anak dengan metode ekuitas dan mengeliminasi laba yang belum direalisasi dari transaksi tersebut. Pada tahun berikutnya, laba belum direalisasi tersebut akan direalisasi secara bertahap sesuai dengan masa manfaat aset yang akan dijual. Jadi contohnya itu jika aset memiliki umur ekonomis 5 tahun, maka setiap 10 tahun, maka setiap tahun akan direalisasi sebagian labanya dengan sebanding dengan penyusutan dari aset tersebut. Cara ini juga sangat penting dikarenakan agar laporan keuangan dari konsolidasian tetap mencerminkan dari posisi keuangan grup yang secara wajar dan tidak dapat menampilkan laba semu yang sebenarnya belum terjadi. Baiklah, gitu saja untuk penjelasan dari saya tentang materi bab 6 transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap.
Baiklah, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.